Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafidhahullah. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah pada hari ini, kesempatan kali ini kami ucapkan terima kasih, Ustadz, atas kehadirannya. Dan insya Allah kita akan membahas, mengupas secara tuntas, lugas dan jelas satu tokoh fenomenal, insya Allah, yaitu Joko Tingkir. Baik itu ajarannya dan sepak terjangnya, baik di masa kerajaan Demak maupun ketika sudah berdirinya Pajang, Ustaz. Nah, kalau kita ketahui bahwa kerajaan Demak di detik-detik terakhirnya itu terjadi konflik internal, ya Ustaz, ya, dalam keluarga Kesultanan Demak, di mana terjadi kegagalan suksesi gitu pada kerajaan Demak ini dan memunculkan dua tokoh yang berseberangan, yaitu Joko Tingkir dan Ariuf Nangsang, saja pada akhir endingnya, dan akhirnya Joko Tingkir lah yang keluar sebagai pemenang gitu ya dalam hal ini. Nah, sebetulnya siapa sih, Ustaz, sosok Joko Tingkir ini sehingga muncullah ke permukaan dengan segala keeksentrikannya, Ustaz? Fadhol, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Joko Tingkir ini menjadi viral karena ada lagu Joko Tingkir ngombe dawet, ya. Apa artinya, Ustaz? Dipikir nambah ruwet jarene. Apakah itu pelecehan? Sama aja juga, ini kan paribahasa, umpamanya Presiden Soekarno nyemplung kali, ndek mbiyen tresno, ya, dan seterusnya kan gitu. Nah, Joko Tingkir ini memang tokoh fenomenal dan tokoh sakral. Saya katakan fenomenal karena sangat terkenal, sakral karena sangat dihormati oleh orang Jawa, ya. Jadi siapapun kalau ingin membicarakan, apalagi jadi peribahasa Joko Tingkir ngombe dawet, padahal nggak pernah ngombe dawet juga, karena ketika zaman beliau juga belum tentu ada dawet, ya. Dawet Irang belum ada, ya. Yang dari Banjarnegara itu. Nah, ini harus ekstra hati-hati, ya. Karena orang bisa juga tersinggung membuat peribahasa tadi, Presiden Soekarno nyemplung kali, ndek mbiyen tresno, ya ngejar-ngejar sekali katanya. Tapi begini, Joko Tingkir ini nama kecilnya itu Mas Karebet, ya kan gitu. Kenapa dikatakan Mas Karebet? Karena ceritanya bapaknya yang namanya adalah Kebo Kenongo, ya. Kebo Kenongo ini anaknya Hadayadiningrat yang nikah dengan anaknya Raja Brawijaya kelima yang tidak lain adalah Ratu Pambayun. Kemudian melahirkan Kebo Kenongo. Makanya Kebo Kenongo ini adipati yang punya keturunan ke Kerajaan Majapahit, yang menikah dengan Ki Ageng Pengging, ya. Karena kemudian dia dinobatkan menjadi adipati Pengging, kan gitu. Dan perlu diketahui bahwa raja-raja, orang-orang bangsawan Majapahit itu sangat bangga sekali memiliki gelar hewan-hewan, kan gitu. Kayak kebo gitu, ya. Rajanya aja Hayam Wuruk, berarti ayamnya terpelajar. Kemudian patihnya Gajah Mada, berarti gajahnya itu tangkas. Makanya anak-anaknya Brawijaya V itu menggelari dirinya dengan gelar-gelar hewan. Contoh, lembu peteng itu menjadi adipati Madura, lembu suro menjadi adipati Surabaya. Nah, Kebo Kenongo ini adipati Pengging menikah dengan Nyai Ageng Pengging.
Nah, perlu diketahui bahwa di Jawa itu ada 3 gelar ya. Ada gelar keturunan, ada gelar jabatan, nah ada lagi gelar kehormatan. Ya termasuk kiai itu gelar kehormatan. Gus juga termasuk. Ya, Gus itu juga termasuk gelar kehormatan. Kalau Habib itu gelar keturunan. Kalau profesor itu gelar jabatan. Akademik, ya. Taib. Nah, kita kembali lagi kenapa diberi nama Mas Karebet. Ceritanya Ki Ageng Pengging ini atau Ki Kebo Kenongo ini ngadakan pertunjukan wayang. Itu dalangnya itu namanya Ki Ageng Tingkir. Nah, ini nanti kenapa dia itu dikatakan Joko Tingkir nanti. Nah, karena zaman dahulu itu kalau mengadakan pertunjukan wayang kulit itu di tempat terbuka, di lapangan gitu. Di lapangan, belum ada gedung, belum ada ini aksesoris yang bisa menutupi dari angin. Nah, ketika saat pertunjukan itu angin kenceng, meniup wayang, krebet, makanya anaknya yang lahir dinamakan dengan Mas Karebet gitu. Ini kata orang Jawa ya. Taib. Nah, kemudian ternyata setelah tidak lama ini Ki Ageng Tingkir ini habis pertunjukan wayang itu meninggal dunia. Nah, gini gitu. Kemudian 10 tahun setelah pertunjukan itu, Ki Ageng Pengging yang tidak lain Kebo Kenongo ini dituduh belot, dituduh akan melakukan makar oleh pemerintahan Demak, akhirnya dieksekusi mati oleh Sunan Kudus. Nah, apakah itu langsung oleh Sunan Kudus atau melalui hanya keputusan saja Ustaz? Kalau kita melihat atau membaca tutur Jawa itu langsung Sunan Kudus yang mengeksekusi ke Pengging. Bahkan ditambahi dengan satu cerita Jawa kan ketika itu Sunan Kudus membawa senjata pusaka bende. Bende itu pemberian mertuanya yang tidak lain adalah Ki Usman ya. Kalau ditabuh meraung-raung seperti suara singa, maka peperangan itu nanti akan menang. Kalau tidak mengeluarkannya, maka tidak akan menang. Ya, cerita malam itu, hutan Pengging itu dikagetkan orang kampung dengan suara singa meraung-raung, kan gitu. Dicari nggak ada, singanya nggak ada, ternyata ditemukan beberapa orang berjubah putih, tidak lain adalah Sunan Kudus bersama murid-muridnya. Nah, akhirnya dieksekusi dengan Sunan Kudus, dan cara matinya pun aneh, lebih aneh ketimbang cara matinya Syekh Siti Jenar. Nah itu. Dan perlu diketahui bahwa Ki Pengging yang tidak lain adalah Kebo Kenongo yang dia itu adalah ayahandanya Joko Tingkir ini, murid setianya ini Syekh Siti Jenar. Itu ya. Nah, akhirnya Kebo Kenongo meninggal dunia. Nah, tidak lama ternyata istrinya juga meninggal dunia. Jadi anak ini akhirnya lolo, kata orang Jawa itu yatim piatu. Akhirnya dibesarkanlah oleh Nyi Ageng Tingkir yang tadi, istri si Dalang tadi. Nah itu. Nah ketika tinggal di Tingkir ternyata tumbuh dewasa dalam keadaan sempurna dan juga menjadi orang yang sangat pandai dan dewasa. Terkenallah di daerah Tingkir itu, maka orang-orang yang terkenal, pemuda yang terkenal itu biasanya diberi gelar Joko. Kalau dalam Jawa itu ya. Ya, makanya ada Joko Tingkir karena Joko alias anak muda tersebut hebat, terkenal di daerah Tingkir. Nah, ada lagi Joko Bodo. Karena Joko pemuda ini terkenal di daerah Bodo yang tidak lain adalah Magelang, yang daerah tempat terbangunnya Candi Borobudur. Ya.
Jadi asli namanya itu Borobudur, bukan Borobudur ya. Itu. Nah, setelah dia akhirnya menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya, dia sebagai seorang yatim piatu ingin mengadu nasib ke perkotaan, pusat metropolitan yang tidak lain adalah Demak. Migrasi lah ya. Nah, iya biasa ya. Urban. Ya, urban ini ya. Nah, setelah sampai di Demak, akhirnya diterima baik oleh ketika saat itu pemimpinnya adalah Trenggono. Nah, perlu diketahui di sini bahwa Demak itu mendapati kondisi sangat majunya dan terkenalnya eksesnya itu pada zaman Raden Patah yang memimpin antara tahun 1478 sampai 1518. Setelah meninggal dunia diganti oleh Pati Unus dari mulai tahun 1518 sampai 1521. Yang akhirnya Pati Unus karena perang ke Malaka kalah, meninggal dunia karena tertembak meriamnya ini Portugis di Laut Utara, makanya akhirnya disebut Pangeran Sabranglor. Ya, kekalahan itu akhirnya dijadikan pelajaran berharga untuk Demak. Nah, pada masa Trenggono yang memerintah antara tahun 1521-22 sampai 1546. Dia ketemu seorang yang gagah berani yang dijuluki di dalam negara Purwaka Caruban Nagari bahwa dia adalah manusia berjaya wijaya, otot kawat balung wesi. Artinya orang yang hebat gagah berani. Ya. Yang awalnya dia itu datang ke Sunan Gunung Jati. Kemudian akhirnya ke timur. Ke timur akhirnya ketemu dengan Trenggono, ya. Tidak main-main, bukan hanya sekedar diangkat menjadi panglima perang, tetapi dia juga diangkat menjadi menantu. Kan gitu. Nah, kita coba hentikan sampai di situ. Insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang Fadilah Khan atau Falatehan atau Fatahilah. Seorang yang menjadi cikal bakal pendirinya kota Jakarta. Ya, setelah menang dengan Portugis, maka Jakarta diberikan nama Jayakarta. Baik. Nah, perlu diketahui bahwa ternyata setelah Joko Tingkir mengabdi di Demak, mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi ini. Karena berprestasi saja. Karena berprestasi. Ya. Di samping dia itu seorang pemuda yang pandai, gagah berani, tangkas mengendalikan kuda dan juga senjata peperangan, maka akhirnya dipercaya oleh Trenggono menjadi salah satu panglima perang. Bahkan tidak main-main, bukan hanya dijadikan panglima perang juga, dia dijadikan menantu. Ya. Dikawinkan dengan Nyi Mas Cempaka. Ya, karena Trenggono itu kan punya dua putra yang tidak lain adalah Pangeran Mukmin yang nanti diberi nama gelar Sunan Prawoto. Ya. Kemudian ke anak yang kedua laki-laki adalah Pangeran Timur. Nah, 6 putri ini diantaranya satu putri dinikahkan dengan Joko Tingkir. Satu putri yang namanya Nyi Kaliamat yang baru-baru saja mendapatkan gelar kepahlawanan itu dinikahkan dengan Pangeran Hadiri. Ya, Bupati Kaliamat itu. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk masuk tentang kaitannya dengan suksesi ya. Tadi
menyoal suksesi ya. Suksesi di apa namanya di Demak, di sesi-sesi akhir Kerajaan Demak yang memang kalau kita lihat ya kurang begitu berhasil gitu ya, di mana suksesi ini mandek dan akhirnya menghasilkan konflik, justru ya konflik di dalam internal kerajaan gitu Ustaz. Ya, taib. Perlu diketahui bahwa suksesi memang setelah Trenggono ini mengalami suksesi yang tidak menyenangkan, Tidak lancar Ustaz, ya. tidak lancar bahkan berdarah-darah. Ya, kenapa berdarah-darah? Karena memang terjadi perebutan kekuasaan di tengah keluarga. Dan lagi-lagi kita sering katakan bahwa dimanapun ya rontoknya kerajaan, rusaknya kerajaan, itu kalau tidak hegemoni kekuasaan diserang oleh kekuasaan lain, atau perang agama atau perang saudara. Seperti yang dialami kalau di Andalusia itu perang saudara, perebutan kekuasaan antara saudara. Begitu juga Mojopahit. Nah ini juga sama. Setelah Trenggono meninggal dunia, terbunuh di daerah timur karena ketika itu perang di Belambangan tahun 1546, maka yang diangkat untuk menjadi penggantinya adalah anak yang pertama yang tidak lain adalah Pangeran Mukmin alias Sunan Prawoto. Ini tampaknya kakaknya Trenggono nggak terima. Nah ini nih. Karena dia merasa lebih berhak. Ya. Karena dia kakaknya, ya. Dan suksesi yang benar selama ini kalau kita lihat dari struktur kerajaan Demak itu dari saudara ke saudara. Kan gitu. Hurufnya seperti itu. Ya, tidak bisa serta-merta anak. Nah, akhirnya di sini saudara tuanya Pangeran Sekar merasa dilecehkan, merasa ditinggalkan. Akhirnya berencana untuk membunuh Pangeran Mukmin, yang tidak lain adalah Prawoto. Tapi sayangnya di dalam peperangan yang di pinggir sungai itu dia terbunuh. Makanya Pangeran Sekar yang tidak lain yang tadi itu kakaknya Trenggono yang meninggal di sungai diberikan gelar oleh orang Jawa Pangeran Sekar Sedo Lepen. Sedo itu mati, Lepen itu di sungai, kan gitu. Meninggal di sungai gitu. Ya. Nah, Pangeran Sekar Sedo Lepen ini meninggal dunia meninggalkan anak Haryo Penangsang yang sekarang ini sedang menjadi Adipati Cipang. Cipang Panolon itu Blora. Nah, daerah maju di zamannya. iya, daerah maju dan daerah perhutanan yang sangat strategis jatinya. Bahkan Demak sendiri sangat bergantung kepada Cipang di dalam pembuatan kapal-kapal cung. Karena kapal-kapal cung yang diproduksi oleh Demak, yang memang sejak awal itu ahli pembuatan kapal cung, itu sangat bergantung kepada kayu jati yang dari Blora. Kan gitu. Makanya Aryo Penangsang ini menempati satu daerah yang strategis. Nah, akhirnya dia mencoba untuk menuntut sakit hati dan juga balas dendam orang tuanya. Enak aja ini orang tua gue dibunuh kan gitu. Akhirnya rencana Haryo Penangsang bukan hanya sekedar isapan jempol. Dilakukan dengan strategi yang sangat matang yang membuat akhirnya Sunan Prawoto terbunuh bersama keluarga anak istrinya. Yang katanya dibunuh dengan keris setan kober kan gitu. Itu kalau sudah di dunia serat Jawanya kan gitu. Nah, kemudian setelah itu ini saudara-saudara iparnya termasuk Pangeran Hadiri yang suami Nyi Kailiamat itu mencoba untuk bersama-sama Joko Tingkir membalas dendam. Ya nih, ternyata apa yang dilakukan balas dendam ini
Joko Tingkir ini kenapa tidak berani berhadapan langsung dengan Haryo Penangsang? Karena ternyata setelah diusut-usut ini masih satu murid dengan gurunya Sunan Kudus. Sementara Sunan Kudus itu sangat dekat, sangat cinta kepada Haryo Penangsang. Ya, di antara para pakar sejarah mengatakan kenapa lebih dekat? Karena Haryo Penangsang ini lebih merepresentasikan ajarannya Sunan Kudus, Islam murni. Nah itu. Akhirnya apa? Dia mengutus ini Pangeran Hadiri. Ternyata di dalam pemerangan itu kalah tangkas, kalah hebat. Akhirnya Pangeran Hadiri ini meninggal dunia, terbunuh oleh Haryo Penangsang. Nah, akhirnya disinilah Joko Tingkir yang tidak mau berhadapan langsung dengan Haryo Penangsang mengeluarkan sayembara. Ya, siapa saja yang bisa membunuh Haryo Penangsang, maka akan dikasih tanah di Pati sama kasih tanah di Mentau yang tidak lain adalah tanah Mataram. Makanya di sini bertiga, Juru Mertani, Ki Panjawi sama Ki Pamanahan mencoba untuk menangkap sayembara itu. Kesempatan. Ya, kesempatan. Akhirnya Ki Panjawi ya Juru Mertani. Jadi Juru Mertani ini kalau kita bisa bilang adalah tokoh diplomatik yang sangat lihai, ya. Dialah yang mengatur strategi peperangan itu. Enggak perang, orangnya juga bukan satu sosok tentara yang hebat, tetapi otaknya yang cerdik, ya. Memainkan apa namanya? Iya, memainkan perang gitu. untuk membuat strategi. Semacam perang urat saraf gitu saja. Iya. Nah, strategi peperangan ini akhirnya dimainkan oleh 3 orang. Ya, Ki Panjawi sama Ki Pamanahan yang anaknya Ki Ageng Selo dan ini cucunya yang namanya Sutawijaya. Nah, nih. Juru Mertani ini paham sekali wataknya si Haryo Penangsang, orangnya itu memang pemberani tapi emosional. Dan orangnya gengsian. Akhirnya apa? Dipancing. Ya. Dari strategi Juru Mertani ini ternyata bisa memenangkan peperangan. Dan yang dijadikan panglima perang ini Sutawijaya yang ketika itu masih umur 14 tahun. Masih sangat muda sekali. Iya, akhirnya Haryo Penangsang merasa enggak level. Masa saya berhadapan anak kencur seperti ini? Ternyata dari belakangnya yang meremehkan itu Sutawijaya menusuk ya Haryo Penangsang yang akhirnya meninggal dunia di Bengawan Solo. Itu. Nah, menanglah peperangan ini dimenangkan oleh kelompok Joko Tingkir yang itu sebagai permintaan Nyi Kaliamat. Yang di dalam tutur Jawa itu katanya dia itu bertapa telanjang sampai panjang sekali rambutnya dan saya tidak akan berhenti dari bertapa sebelum bisa membayar sakit hati suaminya Pangeran Hadiri bisa membunuh Haryo Penangsang itu. Itu seperti kisah dalam apa Mahabharata juga Ustaz. Ya, ya ini kisah yang saya dapatkan dari tutur Jawa ya. Iya. Masalah kebenarannya perlu dibuktikan lagi. Ya. Nah, setelah terjadi kemenangan itu, betul Nyi Kaliamat itu benar-benar pulih kembali ya, hidup normal. Karena dia bisa membayar sakit hati suaminya, Pangeran Hadiri, yang sangat cinta sekali. Nah, pada saat itu langsung, ya, ujar kaul yang ibaratnya nazar, janjinya Joko Tingkir itu diwujudkan. Ki Panjawi diberikan daerah Pati. Jadi kalau di dalam tutur Jawa, ya, daerah Pati itu sebetulnya adalah milik keluarga Ki Panjawi, itu kan gitu. Itu. Sebagaimana Mataram itu miliknya Ki Pamanahan, yang akhirnya beliau dikenal dengan Ki Pamanahan, Ki Mataram, Ki Ageng Mataram. Yang sekarang jadi kota gede itu. Iya, kota gede yang Mentau, yang nanti menjadi pusat kerajaan Islam Mataram, ya Mataram Islam itu. Itu bersama Juru Mertani. Nah. Namun ini di sini ada seling surup ya, di mana
Joko Tingkir langsung ketika habis perang memberikan tanah Pati, tapi untuk Mataram ini tidak dikasih-kasihkan. Tuh. Kenapa? Karena Joko Tingkir ini mendengarkan ramalan dari Sunan Prapen bahwa suatu ketika Mataram ini akan menjadi kerajaan besar yang mengalahkan Pajang. Nah, ini. Nah, sekarang kita mulai masuk Pajang ya. Ya, ini kalau kita bicara masalah Pajang, jadi Pajang ini apakah bisa dikatakan sambungan dari Kerajaan Demak? Tuh. Di sini ya, kalau kita bisa katakan sesama-sama Islam iya. Tetapi kalau sekarang suksesi secara normal tidak. Negara yang berbeda berarti sebetulnya, baik secara konstitusi, kepemimpinan, apalagi gitu saja. Iya, karena kalau kita melihat dari sisi sistem pemerintahannya aja, di sini dari maritim kepada agraris pedalaman. Kemudian metropolis menjadi pedalaman. Yang Islamnya itu adalah Islam murni, kalau menurut versi mereka ke Arab-Araban menuju kepada Manunggaling Kawula Gusti. Islam Jawa. Ya, Islam Jawa. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, kalau Demak itu kan memiliki undang-undang yang Islami yang namanya Angger Surya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi. Diganti, Ustaz. Diganti. Dengan demikian, kalau kita katakan Pajang itu sebagai kelanjutan daripada Demak, ini masih di dalam catatan, ya. Nah, setelah dia memegang Pajang, kenapa dia itu meletakkan kerajaan yang sebetulnya rugi dari sisi strategi? Kenapa? Karena semua pusat pemerintahan pada zaman dahulu ketika itu dekat sungai atau lautan, itu merupakan satu ibu kota yang strategis. Makanya lihat aja Sriwijaya diapit oleh dua sungai, Musi sama Batanghari. Kemudian Mojopahit juga memanfaatkan Bengawan Solo yang dekat dengan Tanjung Perak atau lautan timur itu. Negara manapun. Karena apalagi bisa menggabungkan antara maritim dengan agraris. Nah, makanya setelah pemerintahan Islam itu pindah ke pedalaman, jauh daripada lautan, jauh dari suasana metropolitan, maka mengalami berbagai macam kemunduran. Yang akhirnya ketika itu si Joko Tingkir itu menobatkan diri dengan gelar Raja Joko Tingkir dengan gelar Hadiwijoyo atau Adiwijoyo. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ya. Kalau kita lihat tadi ketika suksesi ini berlangsung, seolah-olah ini ada dua kutub, terbagi menjadi dua kutub di tengah-tengah anggota Wali Songo, Ustaz. Iya. Seperti halnya misalkan ada Sunan Kudus yang mendukung Arya Penangsang, sementara Sunan Kalijogo mendukung jagoannya yaitu Joko Tingkir, termasuk Sunan Kalijati juga termasuk pendukung setianya Joko Tingkir juga. Ini bagaimana gitu terkait memang di sini yang ada yang mencoba untuk mencari-cari alasan kenapa Sunan Kudus itu pindah dari Demak ke Kudus. Makanya cerita-cerita rakyat yang ada itu saling berbenturan. Katanya Sunan Kudus itu membawa Menara Kudus itu dari Mekah, ya, atau dari Mojopahit. Saat terjadi peperangan antara Demak dengan Mojopahit, yang ketiga itu adalah panglimanya Sunan Ngudung, ya. Kemudian setelah terbunuhnya Sunan Ngudung di dalam peperangan itu digantikan oleh Sunan Kudus. Itu Sunan Kudus itu belum tinggal di Kudus, itulah, ya, masih di Demak. Nah, kenapa beliau akhir hayatnya itu akhirnya tinggal di Kudus? Satu, kata Profesor Dr. Hasanus Simon di dalam bukunya Syekh Siti Jenar mengatakan ada kemungkinan di sini sudah tidak ada kecocokan dengan Sunan Kalijogo. Ya ini. Jadi
yang awalnya Sunan Kudus lebih mendominan di kerajaan itu, lebih didengar, bahkan lebih senior. Tapi sekarang keadaannya itu Sunan Kalijogo lebih senior daripada Sunan Kudus, itu satu. Kemudian yang kedua, ini versi berikutnya, di mana Sunan Kudus diturunkan dari panglima perang menjadi imam masjid. Itu. Jadi hanya sekedar jadi penghulu, kan gitu. Demosi. Iya, ini penurunan yang tidak normal, yang tidak semua orang bisa terima. Masa saya itu panglima dan berjasa memenangkan peperangan dan bahkan menentukan keberadaan Demak antara ada dan tidak ada. Kalau kalah dengan Mojopahit tidak ada, kalau menang maka akan eksis. Tiba-tiba saya hanya menjadi penghulu imam masjid. Ada yang mengatakan itu, tapi ada yang mengatakan beliau mencoba di akhir hayat di masa tua menjauh dari hiruk pikuk politik. Ya. Sudah tidak mau lagi terlibat di dalam masalah panasnya perebutan kursi kekuasaan dan politik. Akhirnya dia mencoba untuk ngadem, ya bertani, ya berkebun di daerah Kudus yang memang daerahnya itu sangat strategis. Layaknya seorang pensiunan. Ya, jadi seorang panglima besar yang Masya Allah memenangkan berbagai macam peperangan, menentukan garis daripada kekuasaan, arah kekuasaan Demak, bahkan pengaruhnya tidak main-main. Ketika itu menjadi mufti. Setelah wafatnya Sunan Giri itu tiba-tiba ya berbagai macam perubahan politik kekuasaan, dia menjadi tersingkir, akhirnya ngadem. Wallahu a'lam bishawab. Pulang kampung dan bertani. Iya, bertani. Trennya para jenderal sekarang. Iya, jadi ada yang berkebun singkong, ada yang bikin kolam ikan, berkebun karet dan seterusnya. Ya. Dan di sini Kudus itu kan Masya Allah ya, pertaniannya bagus, terus kemudian perikanannya juga bagus ya, kerajinannya juga bagus ya, Kudus itu sampai hari ini ya. Dengan demikian kenapa Sunan Kudus itu mengakhiri hayatnya, mengakhiri hidupnya di Kudus, karena memang di sana itu suasananya itu lengang, jauh daripada hiruk pikuk perebutan kekuasaan dan politik. Ya, apalagi kalau sudah ada unsur saling jegal menjegal, dan kata orang sekarang jegal menjegal kekuasaan itu hal yang biasa dan lumrah. Ya, wallahu a'lam. Supaya kita tidak salah persepsi Ustaz terkait dengan tadi Sunan Kudus melakukan eksekusi, kan? Itu kan suatu hal yang memang kalau menurut kita sangat menarik perhatian gitu. Berarti apa yang dilakukan oleh Kebo Kenongo ini suatu hal yang tidak kecil, intinya suatu hal yang memang sangat besar yang akan mengancam keselamatan dan eksistensi negara gitu, sehingga Sunan Kudus sebagai seorang ulama besar itu melakukannya sendiri untuk eksekusi itu, Ustaz. Itu apa alasan utamanya gitu? Kalau Siti Jenar saja yang menggulirkan satu pemikiran makrifat yang menyimpang, manunggaling kawula Gusti, yang tidak memegang tampuk kekuasaan, itu dikhawatirkan akan menggerogoti, apalagi dia ini plus sebagai adipati pengging. Itu satu. Kemudian semua adipati ini kan diwajibkan untuk sebo. Sebo itu untuk datang sowan ya. Itu menunjukkan bahwa dia itu masih setia ya. Biasanya juga membawa upeti ya, menunjukkan kesetiaannya sebo. Bahkan masing-masing adipati itu dianjurkan untuk sebo itu setahun bisa 3 kali, 4 kali, bahkan lebih daripada itu, untuk mengukur dan mendeteksi kesetiaannya. Nah ternyata ini tidak dilakukan oleh Ki Ageng Pengging yang Kebo Kenongo. Akhirnya di sini nalar politik dan juga feeling kekuasaan sebagai seorang raja
yang takut negaranya itu kropos, takut negaranya itu digrogoti oleh pemberontak, seperti yang terjadi sebelumnya dilakukan oleh Siti Jenar, maka mencoba untuk mendeteksi itu. Dan tidak serta-merta Sunan Kudus itu datang langsung membunuh. Tidak. Beberapa kali iqamatul hujjah. Beberapa kali dilakukan tabayun, klarifikasi. Ternyata jawaban Ki Pengging sama seperti jawaban gurunya, yaitu Siti Jenar. Ya, akhirnya dieksekusi mati. Itu ya. Ini masalahnya adalah masalah makar, masalahnya adalah masalah menjaga ketenangan, ketentraman sebuah negara, masalahnya adalah stabilitas politik yang diinginkan oleh kekuasaan Demak pusat. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, Masya Allah ya, sangat luar biasa. Lalu berikutnya Ustaz, ketika terjadi suksesi ini kan kalau kita lihat seolah-olah di dalam tubuh institusi Wali Songo juga terpecah juga gitu saja dengan adanya perbedaan pandangan dan arah politik dari para penguasa. Ini juga berpengaruh juga terhadap institusi Wali Songo ini, Ustaz. Lalu berikutnya, apakah perpecahan juga atau perbedaan pendapat di kalangan Wali Songo ini berkaitan juga dengan adanya dua kutub pemahaman Islam juga, antara Islam murni dan Islam Jawa, Ustaz, sebagai sinkretisme itu? Kalau kita bisa bilang, istilah yang paling umum adalah Islam kompromistis dengan Islam non kompromistis, ya. Atau muti'ah sama aba'ah. Muti'ah itu dari kata muti'ah, aba'ah itu dari kata membangkang. Kemudian diplesetkan ke dalam lidah Jawa, putihan sama abangan. Itu ya. Nah, perlu diketahui memang akhir daripada perjuangan Wali Songo itu mengalami pergeseran. Apalagi setelah wali-wali yang datang dari Arab itu meninggal dunia, ya. Kan pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian ada Sunan Ampel, Sunan Giri sama Sunan Bonang masih stabil. Bahkan puncak eksistensi daripada Wali Songo itu pada zaman Dewan Wali Songo ini dipimpin oleh Sunan Giri. Yang Sunan Giri ini raja kekuasaan, yang Sunan Bonang adalah raja ilmu. Itu. Nah, setelah itu mengalami degradasi. Ya. Kalau dipimpin oleh Sunan Kudus masih lumayan. Tapi setelah beralih kepada Sunan Kalijogo, dan banyak sekarang wali-wali lokal masuk ke dalam dewan wali ini, mulai terjadi perbedaan. Ya. Apalagi Pajang akhir, Demak akhir, dan kemudian Pajang awal ini menjadikan guru spiritual utamanya tidak ada lain kecuali Sunan Kalijogo. Kemudian dilanjutkan setelah wafatnya adalah Sunan Hadi. Sunan Hadi ini disinyalir adalah anaknya Sunan Kalijogo. Nah, perlu diketahui bahwa Sunan Kalijogo ini berarti orang yang umurnya sangat panjang sekali. Karena melewati beberapa fase. Iya, karena menemui zaman Sunan Ampel, coba bayangkan, kemungkinan dia masih muda sekali, karena wajar sebagai putra bangsawan yang memang Sunan Ampel sendiri juga menikah dengan bibiknya dan juga muridnya, dan juga dekat dengan Sunan Giri, maka meskipun dia itu masih muda, sudah diseniorkan di kalangan wali ketika itu. Makanya umurnya panjang sampai awal Pajang. Nah ini. Nah, meskipun ada yang mengatakan Sunan Kalijogo pada akhirnya memilih juga ajaran Islam yang dikembangkan oleh pendahulunya Sunan Ampel sama Sunan Giri. Ya, murid didikannya yang paling faktual adalah Betoro Katong. Betoro Katong ini nanti menyebarkan Islam di daerah Ponorogo. Itu. Dia menganut Islam murni. Dan manunggaling kawula Gusti yang dipahami oleh Sunan Kalijogo tidak seperti Siti Jenar, tidak seperti Kebo Kenongo, tapi manunggaling kawula Gusti itu adalah seorang hamba itu harus menunjukkan ketaatan yang lengket kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi zatnya tidak akan bisa menyatu.
Itu aja ini. Namun setelah berpindah kepada anaknya yaitu Pangeran Hadi, apalagi Joko Tingkir memaksakan dan bahkan menobatkan agama yang diakui di Kerajaan Pajang hanyalah agama warisan guru bapaknya itu Siti Jenar, dan dia sebagai representasi daripada ajaran bapaknya Kebo Kenongo yaitu Kip Ageng Pengging, maka agama yang diakui di Kerajaan Pajang hanyalah Manunggaling Kawula Gusti. Sejak itulah maka kejauhan itu sudah mulai eksis. Islam yang sekarang ini Islam yang non kompromistis, atau dikatakan Islam mutiah atau putihan, atau Islam yang sekarang ini diperjuangkan oleh wali-wali awal yang sekarang dituduh oleh mereka Islam Arab, itu mulai tersingkir. Bahkan sejak kerajaan Islam pindah dari Demak ke Pajang, itu sudah tersingkir dengan sendirinya dari arena kekuasaan. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Luar biasa, Ustaz. Lalu berikutnya, ketika Joko Tingkir berkuasa di Pajang, menjadi seorang penguasa tunggal gitu ya, dengan kekuasaan yang juga semakin luas dan seterusnya sampai ke beberapa wilayah, gitu, Ustaz. Apa yang menjadi tanda kemajuan atau apa prestasi kepemimpinannya dari Pajang ini, misalkan dalam hal ekspansi atau misalkan dalam hal ekonomi, militer ataupun politik misalnya yang bisa dicatat gitu. Ya, perlu diketahui setelah Joko Tingkir mangkat menjadi raja, maka dia mencoba untuk merangkul ke timur. Ya. Bahkan Raja Gresik Giri Kedaton dikawinkan dengan anaknya. Ya. Nah, Raja Giri Kedaton ini nanti juga akhirnya menjadi Adipati Surabaya. Kemudian menaklukkan Cirebon, Banten, dan juga sampai ke timur Blambangan. Jadi memang kalau kita lihat Pajang itu pernah mengukir prestasi untuk menyatukan daerah Jawa. Tapi ternyata itu tidak berumur lama. Kenapa? Karena setelah anak angkatnya, bahkan ada yang mengatakan itu anak sendiri, yang tidak lain adalah Sutawijaya tadi, yang umur 14 tahun dijadikan panglima perang yang sanggup membunuh Haryo Penangsang, yang akhirnya mewarisi tanah bapaknya Ki Pamanahan. Ternyata di sana dia diam-diam melanggengkan dan juga membuat satu kerajaan sendiri. Itu ya. Ya, walaupun akhirnya Joko Tingkir mencoba untuk berlapang dada. Toh ini anak angkat saya. Tuh. Dan juga ini juga anaknya teman saya seperjuangan Ki Pamanahan. Ya. Namun di sini nampaknya Sutawijaya yang nanti bergelar Senopati Mas Ngabeng Loreng Pasar, Senopati Ingalogo, Saidin Panetep Panotogomo itu agak kata di dalam tutur Jawa itu kurang ajar. Kenapa? Karena dia melakukan perlawanan, setengah ingin menjatuhkan Joko Tingkir. Ya, oke, nggak sebo, nggak apa-apa, nggak nyetor muka juga nggak apa-apa. Ternyata di sana ada rencana untuk menjatuhkan Pajang, merubah Pajang dari kerajaan menjadi sekelas adipati, kabupaten. Ya, itu. Yang lebih parahnya lagi nanti akhirnya anaknya putra mahkota Joko Tingkir yang tidak lain adalah Pangeran Benowo itu dijadikan Adipati Jipang, Panalon yang tadi daerahnya Haryo Penangsang. Tuh. Jadi akhirnya ramalan Sunan Prapen yang tadi Mataram itu akan jaya dan akan melenyapkan kerajaan Pajang itu diterima dengan ikhlas sebagai takdir oleh Joko Tingkir, ya. Tanpa tragedi berdarah. Iya, tanpa dari karena akhirnya dia mengutus utusan-utusan yang tidak lain adalah Haryo Pamelat, ya. Adipati Tuban untuk memahamkan juga tidak bisa, ya.
utusan-utusan lain juga tidak bisa, dan akhirnya dia mengakui pelan-pelan Mataram itu menjadi kerajaan pusat dan Pajang itu berubah menjadi kadipaten. Tukar nasib. Iya, tukar nasib. Ya. Inilah kalau memang awal cikal bakalnya itu dia merebut akan direbut, gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi intinya Pajang itu tidak sampai 2 generasi Ustaz ya, dari tidak sampai itu tidak ada kelanjutannya lagi. Ya, hanya sekali saja. Jadi Pajang itu menjadi pusat kerajaan itu hanya satu periode, yaitu Joko Tingkir. Periode kedua sudah adipati kadipaten, ya, dan seterusnya sampai akhirnya sekarang itu hanya menjadi kalau nggak salah kecamatan Pajang, ya. Ya. Masya Allah. Ya. Lalu berikutnya ketika berdiri Mataram Islam, apakah Mataram Islam ini kan apakah bisa disebut sebagai kelanjutan atau negara baru, Ustaz? Apakah kelanjutan dari Pajang atau memang negara yang baru berdiri dengan konstitusi yang baru, dengan struktur pemerintahan yang baru, atau memang kelanjutan juga gitu? Kalau kita melihat atau bisa kita katakan kelanjutan juga kelanjutan, bahkan lebih kentara ketimbang Demak Pajang. Karena Joko Tingkir dengan pamanahan Ki Jurumertani dan Panjawi ini kan satu perjuangan di dalam membunuh atau menghabisi lawannya yang tidak lain adalah Haryo Penangsang. Bahkan tanah ini adalah tanahnya Joko Tingkir. Pati dikasihkan Ki Panjawi, kemudian Mentau yang tidak lain adalah Mataram, yang dulu tempat kerajaan Mataram kuno, itu dikasihkan ke Ki Pamanahan, yang sekarang namanya Kota Gede, yang nanti akhirnya menjadi pusat kerajaan Mataram. Nah, cuma suksesinya ini saja, ya. Dan ini juga menjadi catatan. Jadi rata-rata suksesi kekuasaan di Jawa ini nggak normal. Abnormal semua. Ya, ini perlu diketahui, ya. Jadi kalau seandainya ada suksesi kepemimpinan di Jawa normal, itu sebetulnya adem-adem panas. Sebetulnya api di dalam sekam. Ya. Jarang sekali ada kerajaan Jawa yang menghasilkan suksesi yang mulus, yang normal. Ada satu pergantian estafet yang bagus. Ini juga kan lihat, ya, bagaimana Sutowijoyo yang diangkat menjadi anak angkatnya, dan itu awalnya kadipaten. Bagaimana sekarang ini kudeta secara diam-diam merubah, ya, raja jadi, bahkan Joko Tingkir itu sudah sempat menjadi bupati, coba, ya, jadi raja diturunkan menjadi bupati, kan gitu. Itu masih masa hidupnya. Apalagi penggantinya langsung dia jadi bupati, adipati, ya. Kemudian yang kedua, Mataram juga antara raja satu dengan raja yang lainnya itu kan suksesinya banyak berdarahnya. Seperti Amangkurat II. Iya, Amangkurat I ke Amangkurat II, terus bagaimana pemberontakan Trunojoyo dan yang lainnya, itu semuanya adalah menunjukkan bahwa suksesi kekuasaan di Jawa itu tidak selamanya mulus. Oke. Dan insya Allah nanti kita akan pelan-pelan bahas tentang masalah masa naik turunnya kekuasaan Islam Mataram dan puncak kejayaannya pada zaman Sultan Agung, ya, yang dia pernah beberapa tahun belajar di Mekah, insya Allah, ya. Allah. Yang cukup menarik, Ustaz, tadi ketika awalnya Joko Tingkir ini habis-habisan berani berperang, berani berkonflik dengan siapapun, termasuk dengan saudaranya untuk naik tahta gitu saja. Tapi ketika akhirnya setelah tahta itu berada di tangannya, dia tidak seganas seperti awal, seperti tidak segarang seperti awal dia ketika mendirikan Pajang. Buktinya apa? Ketika kekuasaannya itu dikecilkan, bahkan mungkin dilengserkan juga secara perlahan, dia seolah-olah nerimo gitu. Tidak ada perlawanan seganas ketika awal dia mendirikan Pajang. Itu ada faktor apa itu, Ustaz? Iya, di sini ada sumpah, ya. Awalnya ketika dia mendapatkan
semacam ramalan, entah benar atau enggak, kita tidak bisa 100% mempercayainya dari Sunan Prapen bahwa Mataram itu akan menjadi kerajaan besar yang akan mencaplok kerajaan Bajang. Akhirnya tadi kan lama tidak ngasih tanah Mataram Mentawai itu kepada Ki Pamanahan. Akhirnya Sunan Kalijogo mencoba untuk menengahi. Joko Tingkir, kamu ini raja, harus menjadi panutan. Janji itu adalah utang, kasihkan. Supaya nanti menjadi sejarah baik di dalam anak turun kamu dan di rakyat kamu. Ki Pamanahan juga dipanggil untuk janji setia, ya, untuk tidak mengkhianati apalagi mencaplok kerajaan Pajang. Oke, gitu. Seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti ya teori itu kan, dengan implementasi ini selalu terjadi kesenjangan. Ya, apalagi yang janji ini kan bapaknya. Itu bukan si anaknya Sutowijoyo. Jadi hal yang seperti itulah yang akhirnya menjadi dasar-dasar kenapa terjadi hal yang antum tanyakan tadi. Akhirnya beliau menerima takdir atas ramalan tersebut. Iya, jadi dia menerima, ya udahlah gitu ya. Iya. Apalagi ini masalahnya berhadapan dengan teman, seperjuangan. Iya. Dan pernah mungkin ada sumpah setia lagi kita nggak tahu. Iya. Yang jelas gerakan pembumi hangusan Aryo Penangsang yang dilakukan oleh Ki Panjawi, Ki Jurumertani dan Ki Pamanahan yang mengangkat Sutowijoyo menjadi panglima itu bukan suatu perjuangan yang mudah untuk dilupakan, apalagi dipinggirkan begitu saja perannya. Makanya setelah melihat kenyataan toh yang menjadi raja juga anak angkat saya, anaknya teman saya seperjuangan, ya udah ini semuanya adalah takdir. Dan itu siap karena ramalan itu tadi, ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, dan ini yang terakhir Ustaz, ada satu hal yang menarik dari sosok Joko Tingkir ini terkait dengan semacam sinkritisme agama Ustaz ya. Nah, salah satunya dia bahkan di akhir kekuasaannya mengangkat semacam penasehat spiritual ya, Pangeran Karanggayam. Itu bagaimana peranan penasehat spiritual Pangeran Karanggayam ini dalam kerajaan Pajang Ustaz? Taib. Perlu diketahui bahwa Karanggayam ini memang tidak begitu dikenal di catatan tutur ya, walaupun saya mencoba untuk menelusuri sejarahnya, ternyata sampai detik ini hidupnya dari tahun berapa ke berapa itu belum diketahui. Intinya Pangeran Karanggayam itu disinyalir dia adalah pujangga kerajaan Pajang, seperti Ronggowarsito pujangga kerajaan Mataram, kan gitu ya. Ronggowarsito yang nama aslinya adalah Ki Bagus Burhan yang pernah mondok pesantren di pesantrennya Ki Kasan Basari ya di daerah Ponorogo itu, memang buku-bukunya banyak menjadi rujukan orang Jawa, apalagi Islam Jawen. Karena dialah yang meletakkan torekot sufi kejawen. Ya, belum ada torekot sufi kejawen yang di dunia ini kecuali digagas oleh Ronggowarsito yang paling terkenal dengan satu ajaran Manungkaling Kau ini, makrifatnya yang mengatakan manusia itu kalau sudah fana menyatu melebur dengan Gusti, maka dia akan diberikan linuwe berupa weruh sak jeroning karah, weruh sak durungi winara, kan gitu kan itu. Nah, ini Pangeran Gayam juga sama. Cuma ajaran yang ditekankan itu adalah kepemimpinan. Itu. Jadi beda dengan Ronggowarsito. Dan Pangeran Gayam ini terangkat buku-bukunya oleh Ronggowarsito. Jadi ini beberapa ajarannya itu yang memperjuangkan, yang menghidupkan lagi adalah Ronggowarsito. Makanya Pangeran Gayam itu dikenal karena gara-gara usaha Ronggowarsito itu. Bahkan buku-bukunya di antaranya di sana ada
buku yang cukup menarik ya, buku Sruti ya, Serat Sruti ya. Itu mencoba untuk mengevolusikan manunggaling kawula Gusti itu di dalam kekuasaan ya. Jadi manunggaling kawula Gusti itu bukan soal masalah teologi, tetapi ini juga berkaitan dengan politik ya, teokrasi kan gitu. Jadi bukan teologi tapi juga teokrasi, di mana manunggaling kawula Gusti itu, kawula itu rakyat, Gusti itu siapa? Raja. Makanya di sini makna manunggaling kawula Gusti adalah raja itu harus memiliki sifat-sifat Gusti Allah. Begitu juga pengabdian kawula rakyat kepada raja ini harus seperti hamba kepada Allah. Dan ini pernah dimaknai secara berlebihan oleh Amangkurat I, yang akhirnya dia membantai habis-habisan itu. Dia mengatakan, saya ini Gusti, saya ini Tuhan, rakyat ini harus taatnya kepada saya seperti kawula kepada Gusti Allah. Itu membabi buta harusnya. Nah, tapi di sini Pangeran Gayam tidak. Dia mencoba untuk mengajari etika kepemimpinan dan yang dipimpin. Nah, di antaranya di sini saya baca serat itu ya, di antaranya Nadyan ratu yotan ono painipun nanging si Narendra iku pangiloning bumi enggoniro ngimpuni sihing manungso mapan sampun panjenengan san apabru sinebut Narendra ratuning kang tata krami awit denyo amonake tiang sing janmo ya. Nah, tentang masalah adab daripada kepemimpinan, in anuju amarengi weruh kadepan kaliting noto ulatiro den asrih nampani dawuh sasmito den cunduk canda kiro tindakiro kang tinanduk nguningaken ing Narendra den asumeh pasmon manis ing semu kang sumaringah samun nanging mring ko ngase wit lamun tan kauningan iku sami kawula lawun kang tan weruh ing semu. Ini menunjukkan bahwa jika saat dibarengi mengetahui isyarat sang raja, tenanglah dirimu, menerima perintah penanda, maka harus menangkap maknanya. Tindakan layak harus berkenan di hati raja dengan wajah yang setia ceria. Jadi intinya, Pangeran Gayam ini ingin mencoba untuk membuat satu tata krama etika pemimpin dan yang dipimpin. Itulah makna ajaran manunggaling kawula Gusti yang berevolusi. Dari manunggaling kawula Gusti menurut makrifatnya Siti Jenar, yang masih penyatuan antara hamba dengan Tuhan, yang di dalam ajaran wahdatul wujudnya Hallaj dan juga ini Ibnu Arabi, maka di sini menurut Pangeran Gayam dimaknai berevolusi pada kekuasaan. Afwan Ustaz, apa jangan-jangan ada semacam kesamaan juga dengan konsep imamah pada aliran Syiah juga Ustaz? Tidak tertutup kemungkinan, karena dari sejak awal ajaran-ajaran Syiah itu sudah menyusup. Bahkan kalau kita membaca kitabnya Purwaka Caruban Nagari, Siti Jenar itu beraliran Syiah Rafidhah. Dan juga tidak sedikit orang-orang kiai-kiai yang mengatakan bahwa Amangkurat I itu terpengaruh dengan ajaran Syiah ekstrim, yang sangat anti kepada ahli sunnati wal jamaah, yang akhirnya melakukan berbagai macam pembantaian sadis kepada ulama dan keluarganya. Nah, dari sini kita bisa temukan pengaruh Syiah terselubung itu sudah ada, ya.
dari beberapa ajaran tadi kita itu tampak sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Dan sayang sekali kita terbatasi oleh waktu tentunya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa dilanjut untuk tokoh-tokoh yang lainnya Ustaz di lain kesempatan, dan Ustaz bisa sampai